1 Juni, Pancasila dan Kedaulatan Rakyat dalam Bingkai Republik Indonesia. Ketika Soekarno menyampaikan pidato 1 Juni 1945, ia tidak hanya menawarkan 5 sila sebagai dasar negara. Ia sedang merancang sebuah republik yang berdiri di atas kedaulatan rakyat, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, karena memperingati Hari Raya Pancasila bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menguji apakah praktik pemerintah hari ini masih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa sila pertama. Pancasila menghendaki bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan moralitas dan etika. Dalam memperingati pemerintahan modern, keberhasilan membangun tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari integritas para penyelenggara negara. Korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan politik transaksional tantangan terhadap nilai ketuhanan karena kekuasaan kehilangan dimensi moralnya. Republik yang sehat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi juga beretika. Dan sila kedua, kemanusiaan, adil, dan beradab. Juga dalam perspektif republikanisme, negara harus melindungi martabat setiap warga negara dari dominasi dan ketidakadilan. Pertanyaannya, apakah seluruh rakyat Indonesia telah menikmati hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum? Misalnya PSN di Papua. Sila ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfungsi infrastruktur, penanam sawit, tebu, membuat hutan, tetapi juga penghormatan terhadap masyarakat adat, budaya lokal, dan hak-hak kemanusiaan. Negara yang beradab dalam negara yang mendengar suara rakyatnya. Ini konkret pada contoh tentang pesta babi dan PSN di Merauke. Dan persatuan Indonesia dalam sila ketiga, dan persatuan bukan berarti penyeragaman perbedaan. Ya, para pendiri bangsa memahami bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Dalam praktik pemerintah saat ini tentang persatuan muncul ketika kesenjangan pembangunan antar wilayah masih terasa. Persatuan akan semakin kuat apabila seluruh daerah merasakan manfaat yang adil dan kehadiran negara. Bagi konteks Indonesia, persatuan Indonesia akan bermakna apabila masyarakat merasa keadilan, pengakuan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Berkaitan dengan sila keempat, bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah inti Republik Indonesia yang berbicara tentang kedaulatan rakyat, bukan hanya hadir di pemilu, tetapi juga ketika rakyat dapat mengawasi, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat publik. Tantangan saat ini adalah bagaimana memastikan lembaga perwakilan benar-benar mewakili rakyat, bukan sekedar menjaga arena persaingan elit politik. Demokrasi Pancasila menghendaki musyawarah, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan kekuasaan. Semakin besar ruang partisipasi publik, semakin kuat pula kualitas republik. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir dari republik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan keadilan sosial apabila kesenjangan masih lebar. Pancasila menghendaki agar kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam
konteks ini isu pengelolaan sumber daya alam, misalnya isu tentang otonomi daerah, kekhususan pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi harus dilihat sebagai bagian dari agenda untuk mewujudkan sila kelima. Keadilan sosial bukan sekedar bantuan pemerintah, melainkan distribusi kesempatan, akses, dan kesejahteraan bagi mereka. Oleh sebab itu, sebagai pandangan refleksi bagi saya bahwa jika Pancasila dibaca melalui perspektif republikanisme, maka ketuhanan menjaga moralitas, kekuasaan, kemanusiaan melindungi martabat warga negara, dan persatuan perkuat kebangsaan dalam keberagaman, kerakyatan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Keadilan sosial menjadi tujuan utama pembangunan. Dengan demikian, hari ini, Hari Lahir Pancasila bukan sekedar simbol, ia adalah momentum evaluasi nasional secara utuh sejauh mana negara, pemerintah, dan partai politik, dunia usaha, masyarakat telah menjalankan amanat 5 sila tersebut. Ya. Dan Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan kompas moral republik ketika kekuasaan dijalankan dengan etika, rakyat dihormati, martabatnya, perbedaan dirawat dalam persatuan. Demokrasi berjalan dengan bijaksana dan keadilan sosial dirasakan seluruh warga, maka cita-cita para pendiri bangsa pada 1 Juni 1945 benar-benar hidup dalam kedaulatan negara Republik Indonesia sampai dengan hari ini. Sekian dan dari saya, selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Merdeka.